dengan Ustazah Fauzia Farida dalam pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mungkin di kelas 3 kemarin kalian belum mengenal mata pelajaran IPS. Sedangkan di kelas 4 ini kalian sudah harus belajar mata pelajaran IPS. Apa IPS itu? IPS adalah singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya atau mempelajari tentang lingkungan di sekitar manusia. Pada kelas 4 ini, materi ilmu pengetahuan sosial bab pertama yang harus kita pelajari adalah mengenai karakteristik kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, kita akan belajar mencari di mana tempat tinggal kita. Kita tinggal di Kabupaten Lamongan. Nah, kira-kira di mana sih letak Kabupaten Lamongan itu? Kita bisa melihat letak suatu wilayah itu dengan menggunakan peta. Apa peta itu? Peta adalah gambar permukaan bumi dalam bidang datar dengan skala tertentu. Nah, peta ini bisa berupa beberapa bentuk. Yang pertama bisa berupa buku yang berisi kumpulan dari peta yang disebut dengan atlas. Kalian kalau sudah punya atlas di rumah bisa dibuka, di situ ada kumpulan peta dari berbagai daerah. Nah, yang kedua, kalian bisa melihat letak suatu wilayah menggunakan globe. Globe ini adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat secara nyata karena permukaan bumi kan bulat. Nah, gambaran ini diperkecil menjadi sebuah globe. Jadi kalian bisa melihat letak suatu wilayah juga dari globe. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh peta Provinsi Jawa Timur karena Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bisa kalian perhatikan. Dalam sebuah peta ada komponen yang harus terkandung dalam sebuah peta. Kenapa? Karena kalau komponen ini hilang, maka peta tersebut tidak bisa terbaca dengan sempurna. Nah, apa saja komponen yang wajib ada dalam sebuah peta? Yang pertama adalah judul peta. Seperti peta ini, dalam peta ini ya, ada judulnya Provinsi Jawa Timur. Berarti kita tahu bahwasannya yang digambarkan adalah wilayah dalam Jawa Timur. Kalau sebuah peta tidak ada judulnya, maka kita tidak tahu itu wilayah mana yang digambarkan. Yang kedua, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya, di pojokan peta ada tulisan 1 dibanding 2 juta. Nah, berarti 1 cm pada peta sama dengan 2 juta cm jarak pada sebenarnya. Itu ya ukuran perbandingan dari peta dengan sebenarnya. Yang ketiga adalah arah mata angin. Arah mata angin juga harus ada. Dalam sebuah gambar peta, arah mata angin arah atas itu menunjukkan arah utara. Berarti bawah adalah arah selatan. Nah, kanan sebelah sana itu menunjukkan arah barat dan kiri menunjukkan arah timur. Komponen selanjutnya yang harus ada pada peta adalah garis astronomis. Kalau kalian perhatikan dalam gambar peta ada garis kotak-kotak ya. Dalam seluruhnya itu kan ada garis kotak-kotak. Itu namanya garis astronomis, yaitu berupa garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang mendatar, garis bujur itu yang berdiri. Itu adalah garis astronomis. Selanjutnya yang harus ada pada peta adalah simbol. Dalam peta kalau kalian perhatikan ada simbol segitiga, ada simbol garis panjang, garis kotak-kotak kecil. Nah, itu adalah simbol. Kalau segitiga menggambarkan gunung, kalau garis kotak-kotak rel kereta api, ada garis biasa itu jalan raya. Itu tergambarkan dalam sebuah peta. Nah, yang terakhir adalah legenda. Legenda itu keterangan di pojokan peta
ada keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta, itu namanya legenda. Itu yang harus ada. Di buku kalian ada beberapa komponen, tapi sebenarnya komponen itu kalau tidak ada dalam peta tidak terlalu mempengaruhi. Jadi peta itu tetap bisa terbaca dengan baik meskipun misalnya di situ ada tahun pembuatan peta atau insert peta. Jadi tidak semua peta ada insertnya. Insert itu peta kecil yang ada di pojokan peta. Itu kan tidak terlalu mempengaruhi ketika tidak ditampilkan. Tapi kalau judul itu kan sangat berpengaruh. Ketika judul tidak ada, kalian tidak tahu yang digambarkan itu wilayah mana. Nah, itu adalah komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Nah, apa kalian sudah paham materi yang kita bahas hari ini? Ustazah ulangi lagi ya. Hari ini kita mempelajari letak kabupaten atau kota dalam sebuah peta. Kemudian kita juga mempelajari komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Silahkan dibaca juga buku paketnya mengenai materi tersebut. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.